Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Maristi, mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan tentang gerakan bumi dan bulan atau rotasi dan revolusi. Sebelum itu, mari kita simak video ini terlebih dahulu yuk. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Botride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Materi ini merupakan materi tema 8. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Anak-anak, saat kalian berada di luar rumah, berdiri dan rasakanlah tanah tempat kalian berpijak. Apakah kalian dapat merasakan bumi berputar? Ternyata bumi itu berputar, anak-anak. Bumi berputar pada porosnya. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Nah, kalian bisa perhatikan yang dimaksud dengan poros bumi adalah garis khayal yang berwarna kuning. Seperti yang Putri dijelaskan adalah bagian garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, bumi ini berputar pada porosnya atau perputaran bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut dengan kala rotasi. Satu kala rotasi bumi yaitu memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Lalu, apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya anak-anak. Nah, akibat yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Bumi berputar atau berotasi pada porosnya, yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, saat itu bumi mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Saat itu, bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi pada kenyataannya, bumilah yang berputar yang bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak seperti itu anak-anak. Dan akibat yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia, pembagian waktu ini dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yaitu yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB, kemudian yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
sebagai patokan waktu dunia adalah bujur nol yang ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Greenwich sebagai bujur pangkal 0 derajat dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari revolusi bumi, di mana revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa perhatikan pada gambar bahwa bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Satu kali kala revolusi memerlukan waktu 365 hari atau 1 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa bumi melakukan revolusi atau mengelilingi matahari yaitu selama 1 tahun dalam 1 kali kala revolusinya. Selanjutnya kita akan membahas apakah akibat dari revolusi bumi ini. Nah, akibat dari adanya revolusi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, anak-anak. Berikut ini Putri dijelaskan perbedaan dan perubahan musim selama 1 tahun di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kalian bisa perhatikan pada rentang waktu 21 Maret hingga 20 Juni, di belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Kemudian di rentang waktu tanggal 1 Juni hingga 22 September, di belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Pada rentang waktu 23 September hingga 21 Desember, di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Dan pada rentang waktu 22 Desember hingga 20 Maret, pada belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Nah, itulah perbedaan dan perubahan musim dalam waktu 1 tahun. Kemudian, akibat dari revolusi yang kedua yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa panjang waktu siang hari relatif sama dengan waktu panjang malam hari, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara itu, di belahan bumi utara dan selatan, panjang waktu siang dan malam selalu berubah pada setiap musimnya, anak-anak. Selanjutnya, akibat yang ketiga dari adanya revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari merupakan perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari bumi sepanjang tahun. Nah, terjadinya gerak semu tahunan matahari ini mirip seperti gerak semu harian matahari. Kemudian, akibat yang keempat dari revolusi bumi ini yaitu terjadinya perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh dari perubahan rasi bintang. Seperti yang kita ketahui bahwa rasi bintang itu ada rasi bintang Virgo, Scorpio, Sagittarius, dan lain sebagainya. Nah, dari akibat adanya revolusi bumi ini menyebabkan perubahan rasi bintang yang terlihat. Nah, itulah beberapa akibat dari adanya revolusi bumi. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Nah, anak-anak, bulan dalam peredarannya melakukan 3 gerakan. Yang pertama yaitu bulan berputar pada porosnya yang disebut dengan berotasi. Nah, yang dimaksud dengan rotasi adalah ketika bulan berputar pada porosnya. Nah, ini merupakan matahari, ini merupakan bumi, dan yang kecil ini adalah bulan. Kemudian, gerakan yang kedua yaitu bulan mengelilingi bumi atau berevolusi. Dan yang ketiga yaitu bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi bulan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar.
Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bulan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi 1 kali revolusi bumi ini memerlukan waktu selama 1 bulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akibat terjadinya revolusi bulan. Adapun akibat dari revolusi bulan yang pertama yaitu terjadinya fase-fase bulan. Nah, fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya terdapat beberapa fase-fase bulan yang diakibatkan oleh revolusi bulan. Nah, adapun fase-fase bulan yaitu sebagai berikut. Ini adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, bumi ini nantinya dikelilingi oleh bulan. Bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat adanya revolusi bulan ini terjadilah fase-fase bulan, di mana pada hari ke-1, bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Nah, kalian bisa perhatikan, bulan mati atau bulan baru ini terjadi ketika matahari, bulan dan juga bumi berada pada satu garis lurus. Kemudian, pada hari ke-4, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit. Nah, fase ini disebut dengan bulan sabit awal. Kemudian, pada hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Nah, fase ini disebut dengan fase kuartil awal atau bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11, bulan tampak menyerupai cakram. Nah, pada fase ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-14, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut dengan bulan purnama. Nah, kalian bisa perhatikan, fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian, pada hari ke-17, bulan kembali seperti cakram. Nah, fase bulan seperti ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-21, kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut dengan fase kuartil akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-25, berbentuk seperti sabit, di mana fase bulan ini disebut dengan bulan sabit akhir. Nah, kemudian akibat dari adanya revolusi bulan yang kedua yaitu terjadinya pasang naik dan pasang surut. Pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bulan dan juga matahari. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Dan akibat dari revolusi bulan yang ketiga yaitu terjadinya gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Nah, contoh gerhana di sini yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Adapun alat dan bahan sederhana yang akan saya gunakan adalah satu buah bola besar mewakili matahari, satu buah bola sedang mewakili bumi, dan satu buah bola kecil untuk mewakili bulan, dan satu buah senter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi.
Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut dengan kala rotasi. Satu kala rotasi itu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Apabila dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Baiklah, saya akan menunjukkan contoh perputaran bumi pada porosnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu perputaran bumi pada porosnya. Salah satu akibat dari perputaran bumi pada porosnya yaitu terjadinya peristiwa siang dan malam. Baiklah, saya akan mencontohkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Ini adalah bumi. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari menjadi terang. Saat itu bumi mengalami waktu siang. Dan bagian yang tidak terkena cahaya matahari itu menjadi gelap. Saat itu bumi mengalami waktu malam. Baiklah, selanjutnya revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Satu kali perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan kala revolusi. Satu kali kala revolusi itu selama 365 hari atau selama 1 tahun. Baiklah, saya akan mencontohkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kira-kira seperti itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Salah satu akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selama 1 tahun, perputaran bumi mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi. Sebagai contoh, setiap pada tanggal 21 Maret hingga 20 Maret tahun depan, belahan bumi utara mengalami 4 kali perubahan musim. Yang pertama yaitu musim semi, yang kedua yaitu musim panas, yang ketiga yaitu musim gugur, dan yang keempat yaitu musim dingin. Sedangkan belahan bumi selatan juga mengalami 4 perubahan, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi bulan. Bulan dalam peredarannya melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama, bulan berputar pada porosnya atau berevolusi. Sebagai contoh, anggap saja ini sebuah bulan. Bulan berputar pada porosnya. Kira-kira seperti inilah perputaran bulan pada porosnya. Yang kedua yaitu bulan mengelilingi bumi, atau berevolusi. Ini bumi dan ini adalah bulan. Bulan mengelilingi bumi seperti ini. Kurang lebih seperti inilah perputaran bulan mengelilingi matahari atau berevolusi. Baiklah, yang ketiga yaitu bumi dan bulan sama-sama mengelilingi matahari. Sebagai contoh, bumi, ini bulan. Bulan dan bumi mengelilingi matahari sebagai berikut. Kurang lebih seperti inilah perputaran bumi dan bulan mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu membutuhkan kurang lebih selama 1 tahun. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Satu kali gerakan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan membutuhkan waktu selama 1 bulan. Salah satu akibat dari revolusi bulan yaitu terjadinya fase-fase bulan. Maksudnya adalah perbedaan permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Berikut contoh dari fase-fase bulan yang diakibatkan dari revolusi bulan sebagai berikut. Ini adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut dengan revolusi bumi. Bumi dikelilingi oleh bulan yang disebut dengan revolusi bulan. Akibat dari revolusi bulan inilah
terjadinya fase-fase bulan. Pada hari pertama, bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, yang bagian ini, mengakibatkan bulan tidak tampak oleh bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Kalian bisa lihat, bulan mati atau bulan baru ini berada di satu garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Pada hari keempat, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit, bagian yang ini. Dan fase ini disebut dengan bulan sabit awal. Pada hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Pada fase ini disebut dengan kuartil awal atau bulan separuh. Pada hari ke-11, bulan tampak menyerupai cakram. Pada fase ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Pada hari ke-14, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini disebut dengan bulan purnama. Kalian bisa lihat di sini, bulan purnama terjadi karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada hari ke-17, bulan kembali berbentuk seperti cakram. Disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Pada hari ke-21, bulan kembali berbentuk setengah lingkaran. Pada fase ini disebut dengan kuartil akhir atau bulan separuh. Pada hari ke-25, bulan kembali berbentuk seperti sabit. Disebut dengan fase bulan sabit akhir. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari eksperimen dan percobaan saya tentang gerakan bumi dan bulan atau rotasi dan revolusi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.